Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Retno Wulan, NPM 23412021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar pemasaran. Pengertian dari pemasaran itu sendiri adalah proses menciptakan nilai bagi produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, serta membangun hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan. Tujuan dari pemasaran itu adalah pemasaran bukan hanya tentang menjual produk, tetapi tentang menciptakan nilai dan memastikan kepuasan pelanggan. Fokus utamanya adalah memahami kebutuhan konsumen, merancang produk yang relevan, dan memperkenalkan produk tersebut kepada khalayak. Misalnya, sebuah perusahaan teknologi merilis ponsel pintar baru. Alih-alih hanya menjual, mereka mengedukasi pelanggan tentang bagaimana produk tersebut dapat meningkatkan produktivitas atau kesejahteraan pengalaman sehari-hari mereka. Dalam dunia pemasaran, ada yang disebut dengan marketing mix atau 4P. Pertama, produk, kedua, harga, ketiga, tempat, dan terakhir, promosi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada produk. Produk adalah apa yang ditawarkan ke pasar. Ini bisa berupa produk atau layanan. Produk harus memberikan solusi untuk masalah atau memenuhi kebutuhan pelanggan. Seperti aspek produk, fitur, kualitas, desain, garansi, dan layanan. Contohnya seperti produk kosmetik yang tidak hanya aman tetapi juga ramah di lingkungan. Yang kedua, harga. Penetapan harga sangat penting karena akan menentukan beberapa banyak pelanggan yang mampu membeli produk tersebut. Harga juga harus kompetitif dan mencerminkan nilai produk. Contohnya ada ponsel pintar yang dijual dengan diskon, strategi untuk menarik lebih banyak pelanggan. Ketiga, ada tempat. Tempat atau distribusi mengacu pada bagaimana produk didistribusikan kepada pelanggan. Pilihan distribusi harus mudah diakses oleh pasar sasaran. Jenis distribusinya itu ada daring atau e-commerce, toko fisik, distribusi langsung ke pelanggan. Contohnya seperti platform e-commerce memudahkan produk untuk menjangkau pasar global. Keempat, ada promosi. Promosi adalah cara bagi perusahaan untuk berkomunikasi dengan audiens sasarannya guna meningkatkan kesadaran, membangkitkan minat, dan mendorong pembeli. Alat promosi bisa berupa iklan di TV, radio, internet, dan media cetak. Di media sosial juga bisa, dan dukungan atau pemasaran melalui influencer. Contohnya itu seperti kampanye iklan digital di Instagram yang menarik minat kaum muda. Pemasaran yang efektif menempatkan pelanggan sebagai pusat dari strategi. Untuk melakukannya, penting bagi perusahaan untuk memenuhi pelanggan secara mendalam, mulai dari kebutuhannya hingga cara berpikir dan perasaannya. Pertama, segmentasi pasar. Perusahaan dapat membagi target pasar menjadi beberapa segmen berdasarkan demografi, psikografis, perilaku, atau geografi. Contoh dari segmentasi itu ada pasar berdasarkan usia, gender, gaya hidup, atau profesi. Contoh yang kedua, produk perawatan kulit yang dipasarkan untuk pria dengan gaya hidup aktif. Kedua, customer experience atau pengalaman pelanggan. Fokus utamanya adalah menciptakan pengalaman yang positif bagi pelanggan di setiap tahapan perjalanan mereka, mulai dari kesadaran hingga pembelian. Contohnya layanan pelanggan yang responsif di toko online yang memberikan solusi cepat bagi konsumen. 3. Kebutuhan dan keinginan. Memahami perbedaan antara kebutuhan atau hal yang esensial dan keinginan atau hal yang diinginkan tetapi tidak esensial. Contohnya, air adalah kebutuhan tetapi air mineral bermerek adalah keinginan. Selanjutnya ada digital marketing dan tren modern. Digital marketing dan tren modern ada beberapa. Yang pertama, digital marketing.
Digital marketing ini mencakup penggunaan internet dan teknologi digital untuk mempromosikan produk atau layanan. Contohnya meliputi SEO atau Search Engine Optimization, meningkatkan visitabilitas situs di mesin pencarian. Kedua, social media marketing, menggunakan platform seperti Instagram, TikTok, dan Facebook untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Ketiga, email marketing, mengirim pesan promosi langsung ke email pelanggan. Kedua, tren pemasaran digital. Tren pemasaran digital ada personalisasi, yaitu pengalaman pelanggan yang disesuaikan dengan preferensi mereka. Kedua, influencer marketing, mempromosikan produk melalui tokoh yang memiliki pengaruh besar di sosial media. 3. Data-driven marketing, menggunakan data pelanggan untuk merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Contoh dari pemasaran digital itu adalah sebuah perusahaan fashion yang memanfaatkan influencer untuk mempromosikan produk di Instagram Stories atau TikTok dengan kode diskon eksklusif. Jadi kesimpulannya adalah pemasaran adalah seni dan ilmu dalam memahami dan memuaskan pelanggan. 4P ada produk, price, place, and promotion harus dikelola secara efektif untuk mencapai target pasar dan memaksimalkan penjualan. Pendekatan yang berpusat pada pelanggan dan digital marketing telah menjadi bagian integral dari pemasaran modern. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.